Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afifah Ferliana, STB saya 18262 dari kelas B Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan standar 802.11. Langsung saja kita ke materinya. Nah, penjelasan Wi-Fi. Wi-Fi atau kependekan dari Wireless Fidelity merupakan salah satu teknologi komunikasi dan informasi yang memanfaatkan peralatan elektronik agar dapat bertukar data secara nirkabel melalui gelombang radio atau elektromagnetik. Meskipun kehadiran teknologi ini tidak menggantikan peran jaringan kabel secara keseluruhan, namun dengan adanya teknologi ini telah memudahkan penggunaannya untuk terkoneksi ke jaringan global. Beberapa perangkat yang ada saat ini umumnya sudah menggunakan teknologi Wi-Fi, diantaranya komputer, laptop, konsol, permainan video, telepon pintar, tablet maupun pemutar audio digital. Wi-Fi menawarkan beberapa kelebihan seperti kemudahan akses, compatible pada berbagai perangkat dan kecepatan data yang tinggi. Di samping itu, Wi-Fi saat ini tidak hanya digunakan untuk akses internet, namun juga dapat digunakan untuk transfer data antar perangkat dan media pengontrolan. Pada standar Wi-Fi generasi awal yaitu 802.11a, 802.11b dan 802.11g menerapkan alokasi pita frekuensi, teknik transmisi dan teknik modulasi yang berbeda. Pada standar 802.11a beroperasi pada frekuensi 5 GHz dengan teknik transmisi FDM dan teknik modulasi 64 kAM menghasilkan data rate maksimum 54 Mbps. Sedangkan pada standar 802.11b beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan teknik transmisi DSSS dan teknik modulasi QPSK menghasilkan data rate maksimum 11 Mbps. Lalu untuk standar 802.11g beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dengan teknik transmisi DSS atau OFDM dan teknik modulasi 64 km menghasilkan data rate maksimum 54 Mbps. Dengan frekuensi kerja yang lebih tinggi menyebabkan standar 802.11 mempunyai jangkauan yang lebih pendek dibandingkan standar 802.11b atau G. Pada daya pancar yang sama, walaupun data rate maksimumnya sama dengan standar 802.11g. Standar 802.11n disebut sebagai Wi-Fi 4 merupakan standar Wi-Fi pertama yang menerapkan teknik MIMO atau Multiple Input and Multiple Output dan dapat beroperasi secara dual band, yaitu pada pita frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz. Standar ini juga memiliki protokol yang lebih efisien serta mengadopsi skema penyediaan dan modulasi 64 kAM. Hal ini berdampak terhadap peningkatan data rate yang tinggi dan kecepatan sebelumnya 54 Mbps menjadi 600 Mbps, sehingga standar ini disebut dengan High Throughput atau HT. Kesuksesan 802.11n diikuti oleh lahirnya generasi Wi-Fi berikutnya yaitu standar 802.11ac atau Wi-Fi 5 di mana peningkatan data rate yang disediakan jauh lebih signifikan peningkatan data rate yang hampir mencapai 7 Gbps yang menyebabkan standar 802.11ac disebut sebagai Very High Throughput atau biasa disingkat dengan VHT. Peningkatan ini terjadi tentunya merupakan evolusi dari teknologi pada Wi-Fi sebelumnya, di mana pada Wi-Fi 5 ini dilakukan sejumlah peningkatan meliputi
pelebaran pita kanal atau biasa disebut dengan bandwidth, peningkatan aliran data atau spital stream, serta menambahkan metode 256 QAM untuk menginvestasikan teknik modulasinya. Pada Wi-Fi 6 802.11ax tentunya berbagai peningkatan pun dilakukan untuk memperoleh kualitas layanan Wi-Fi yang lebih handal sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman saat ini. Salah satu peningkatan spesifikasi pada Wi-Fi 6 yaitu berubah penggunaan modulasi 1024 QAM. Modulasi QAM merupakan penggabungan dari modulasi ASK dan PSK yang memiliki kelebihan berupa penggunaan bandwidth yang lebih sempit daripada modulasi PSK dan memiliki nilai probability of symbol error lebih kecil dibanding modulasi ASK. Pemilihan jenis dan orde modulasi tentunya juga akan berpengaruh terhadap sinyal keluaran hasil modulasi, di mana pada modulasi 1024 QAM menunjukkan bahwa terdapat 1024 jumlah level dan ada 10 byte yang dikirimkan dalam setiap simbolnya. Nah, di sini ada penjelasan I802.11n. I802.11n 2009 adalah sebuah perubahan standar jaringan nirkabel 802,11 sampai 2.007i untuk meningkatkan throughput lebih dari standar sebelumnya, seperti 802.11b dan 802.11g. Dengan peningkatan data rate maksimum dalam lapisan fisik OSID PHY dari 54 byte ke maksimum 600 byte dengan menggunakan 4 ruang aliran di lebar saluran 40 MHz. Sejak 2007, Wi-Fi Alliance telah memberikan sertifikat interoperabilitas produk Draft N berdasarkan pada Draft 2.0. Dari spesifikasi I802.11n, aliansi telah meningkatkan perangkat ini dengan tes kompatibilitas untuk beberapa perangkat tambahan yang diselesaikan setelah Draft 2.0. Lebih jauh lagi, telah ditegaskan bahwa semua produk bersertifikat draft tetap kompatibel dengan produk-produk standar akhir. Deskripsi I802.11n. I802.11n didasarkan pada standar 802,11n sebelumnya dengan menambahkan multiple input atau biasa disebut dengan MIMO dan 40 MHz kelapisan seluruh fisik yang biasa disingkat dengan PHY dan frame agregacy ke AMC layer. Adapun penjelasan dari MIMO adalah teknologi yang menggunakan beberapa antena untuk menyelesaikan informasi lebih lanjut secara koheran daripada menggunakan satu antena. Dua manfaat penting MIMO adalah menyediakan keragaman antena dan spesial multiplexing untuk 802.11n. Kemampuan lain teknologi MIMO adalah menyediakan spatial diffusion multiplexing atau biasa disingkat dengan SDM. SDM secara spasial multiplex beberapa stream data independen ditransfer secara serentak dalam satu saluran spektral bandwidth. MIMO SDM dapat meningkatkan throughput data seperti jumlah dari pemecahan stream data spasial yang ditingkatkan. Setiap aliran spesial membutuhkan antena yang terpisah baik pada pemancar dan penerima. Di samping itu, teknologi MIMO memerlukan rantai frekuensi radio yang terpisah dan analog ke digital konverter untuk masing-masing antena MIMO yang merubah biaya pelaksanaan menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan sistem non-MIMO. Saluran 40 MHz adalah fitur yang dimasukkan ke dalam 802.11n yang menggandakan lebar saluran dari 20 MHz dan 802.11
211 PHY sebelumnya untuk mengirimkan data. Hal ini memungkinkan untuk penggandaan kecepatan data PHY melebihi satu saluran 20 MHz. Hal ini dapat diaktifkan di 5 GHz mode atau dalam 2,4 GHz. Jika ada pengetahuan yang tidak akan mengganggu beberapa 802.11 lainnya atau sistem non-802.11 atau seperti Bluetooth menggunakan frekuensi yang sama. Arsitektur kopling MIMO dengan saluran bandwidth yang lebih luas menawarkan peningkatan fisik transfer rate melebihi 802.11a atau 5 GHz dan 802.11g atau 2,4 GHz. Nah, di sini ada frekuensi dan modulasi yang digunakan, yaitu perbandingan 802,1 protokol relay bandwidth dan stream bit. Di sini ada gambar representasi grafis dari kanal WiFi pada band 2,4 GHz. Nah, saluran dan kompatibilitas internasional 802.11 membagi masing-masing band yang dijelaskan ke dalam saluran analoginya. Bagaimana saluran radio dan siaran TV subband dibagi tapi dengan saluran yang lebih besar, lebar, dan tumbang tindih. Misalnya 2,4000 sampai 2,4835 GHz dibagi menjadi dengan channel masing-masing dengan lebar 22 MHz, tetapi hanya berjarak 5 MHz terpisah, dengan channel 1 yang terpusat di 2,412 GHz dan 2,472 GHz. 13 di mana Jepang menambah saluran 14 saluran 12 MHz di atas 13. Ketersediaan saluran diatur oleh negara, dibatasi sebagaimana bagaimana masing-masing negara mengalokasikan spektrum radio ke berbagai layanan. Pada satu ekstrem, Jepang mengizinkan penggunaan semua 14 channel atau dengan pengecualian 802.11g atau N dari saluran 14. Sementara pada saat yang lain pada awalnya Spanyol hanya memperbolehkan seluruh 10 dan 11 dan Prancis mengizinkan hanya 10,11,12 dan 13 atau sekarang kedua negara mengikuti model Eropa membiarkan saluran 1 sampai 13. Sebagian besar negara-negara Eropa lainnya hampir sama liberal seperti Jepang, hanya tidak menggunakan saluran 14. Sementara Amerika Utara dan beberapa tengah dan negara-negara Amerika Selatan melarang lebih lanjut 12 dan 13. Selain spesifikasi frekuensi pusat, setiap saluran 802.11 juga menentukan dalam klausul 17 sebuah spektral mass yang diizinkan menentukan distribusi daya di setiap saluran. Topeng membutuhkan bahwa sinyal akan dilemehkan oleh setidaknya 30 dBi dari energi puncaknya pada 11 MHz dari frekuensi pusat. Artinya, saluran adalah efektif pada lebar 22 MHz. Salah satu dampaknya adalah stasiun yang hanya dapat menggunakan setiap tempat atau 5 saluran tanpa tumpang tindih. Biasanya 1,6 dan 11 di Amerika. Dan di dalam teori 1,5,9 dan 13 di Eropa meskipun 1,6,11 adalah khas di sana juga. Lainnya adalah bahwa saluran secara efektif memerlukan 1 sampai 13 band 2,401 sampai dengan 2,483 GHz. Alokasi yang sebenarnya misalnya 2,400 sampai 2,4835 GHz di Inggris, 2,402 sampai 2,4735 GHz di AS dan lain-lain. Karena hanya topeng spektral, output daya mendefinisikan pembatasan sampai dengan
kurang lebih 22 MHz dari frekuensi pusat yang akan dilemahkan oleh 50 dB. Sering berasumsi bahwa energi dari saluran memanjang tidak lebih dari batas tersebut. Hal ini lebih tepat dikatakan bahwa dengan pemisahan antara saluran 1,6,11 sinyal pada saluran manapun sebaiknya dilemahkan untuk meminimalkan gangguan pemancar di saluran lainnya. Karena masalah dekat jauh pemancar penerima dapat berdampak pada non-overlapping kanal, tetapi hanya jika dapat dengan korban penerima atau dalam meter atau operasi di atas level daya yang diperbolehkan. Meskipun pernyataan bahwa saluran 1,6 dan 11 adalah tidak tumpang tindih adalah terbatas pada jarak atau produk kerapatan 1,6,11 pedoman yang berjasa. Jika pemancar lebih dekat bersama-sama dari saluran 1,6,11, misalnya 1,4,7,10, tumpang tindih antara saluran-saluran tidak dapat diterima dapat menyebabkan degradasi kualitas sinyal dan throughput. Namun, saluran yang tumpang tindih dapat digunakan dalam keadaan tertentu. Dengan cara ini, lebih saluran yang tersedia. Nah, adapun keamanannya yaitu pada tahun 2001, sebuah kelompok dari Universitas California, Berkeley mempresentasikan sebuah makalah yang menjelaskan kelemahan dalam mekanisme keamanan 802.11. Wire Equilibrium Press atau biasa disingkat dengan WEP yang didefinisikan dalam standar asli. Mereka diikuti oleh Flerer, Mintim, dan Shemer. Makalah berjudul Kelemahan dalam Algoritma Penjadwalan Kunci dari RC4. Tidak lama setelah itu, Adam Sublet dan AT dan T mengumumkan verifikasi pertama dari serangan. Dalam serangan, mereka dapat mencegah transmisi dan mendapatkan akses tidak sah ke jaringan nirkabel. I mendirikan kelompok tugas khusus untuk menciptakan solusi keamanan pengganti 802.11i. Sebelumnya, pekerjaan ini ditangani sebagian bagian dari upaya 802.11e yang lebih luas untuk meningkatkan MAC layer. Wi-Fi Alliance mengumumkan spesifikasi sementara yang disebut Wi-Fi Protected Access atau biasa disingkat dengan WPA. Didasarkan pada subset dari konsep I802.11i. Saat itu, ini mulai muncul produk pada pertengahan 2003. I802.11 atau juga dikenal sebagai WPA2. Itu sendiri telah disahkan pada bulan Juni 2004 dan menggunakan kekuatan pada WEP, inskripsi modern Equation Standard AS, bukannya RC4 yang digunakan pada web. Inskripsi modern direkomendasikan untuk rumah atau ruang konsumen WPA AS preset K dan untuk ruang enterprise WPA2 bersama dengan radius server yang terkuat adalah EAPTLS. Nah, adapun keuntungannya itu mampu mentransfer data seperti di jalan tol wireless sehingga menghemat waktu dan lebih tepat. Terdapat kombinasi dua frekuensi wireless untuk performance yang lebih baik. Fitur memperkecil jumlah data yang dibutuhkan untuk transfer file untuk memberi ruang lebih di jalur pengiriman file. Wi-Fi 802.11n dapat mencapai kecepatan 600 Mbps, memberikan waktu untuk panjang untuk daya baterai karena chip 802.11n menggunakan power yang lebih kuat.